Kenapa sih sebuah perusahaan perlu menggunakan atau meng-hire jasa advokat atau pengacara atau lawyer dalam menjalankan bisnisnya? Bukannya kalau sudah ada permasalahan yang timbul, kita tinggal memanggil advokat atau pengacara atau lawyer untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam menjalankan bisnisnya, seringkali perusahaan harus menghadapi berbagai permasalahan hukum yang kompleks atau beragam. Bahkan terkadang permasalahan-permasalahan tersebut itu timbul di luar dari prediksi sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan atau latar belakang mengapa semakin banyak perusahaan yang kemudian menggunakan atau meng-hire jasa seorang advokat atau lawyer untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Bahkan sebelum timbul permasalahan, bisa dalam bentuk meng-hire advokat atau pengacara atau lawyer sebagai in-house lawyer untuk bekerja di perusahaannya atau yang kita kenal dengan istilah legal, atau menjadikan advokat, pengacara atau lawyer sebagai lawyer tetap atau retainer lawyer dalam sebuah perusahaan, atau menjadikan advokat atau pengacara atau lawyer sebagai lawyer rekanan di perusahaannya. Artinya, untuk pencegahan atau tindakan preventif demi menjaga keberlangsungan operasional perusahaan dan melindungi kepentingan perusahaan, termasuk untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian perusahaan, sehingga penggunaan jasa advokat, pengacara atau lawyer menjadi sebuah keharusan dalam praktik bisnis sekarang ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mengapa perusahaan perlu menggunakan atau meng-hire jasa hukum, advokat, pengacara atau lawyer, bahkan sebelum masalah hukum muncul di perusahaan tersebut, serta manfaat menggunakan jasa advokat atau pengacara atau lawyer sebagai retainer lawyer atau rekanan lawyer di sebuah perusahaan. Retainer lawyer yang saya maksud di sini adalah jasa hukum advokat atau pengacara atau lawyer sebagai klien tetap. Pertama, akses yang cepat dan adanya jasa konsultasi hukum secara berkala. Jadi, sebagai retainer lawyer, advokat atau pengacara akan selalu siap untuk memberikan konsultasi hukum secara berkala atau rutin dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses jasa hukum yang cepat dan tanggap, terutama kalau ada timbul permasalahan hukum. Lalu yang kedua, adanya perlindungan dari risiko hukum. Jadi di sini perusahaan dapat meminimalisir atau menghadapi risiko hukum yang mungkin terjadi di semua aspek, mulai dari kontrak bisnis hingga kebijakan sumber daya manusia. Hal ini menyangkut hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja atau karyawan. Jadi keberadaan seorang advokat atau pengacara atau lawyer dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin timbul dan memberikan saran hukum untuk mengatasi atau menghadapinya sehingga perusahaan dapat menghindari potensi yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan. Lalu yang ketiga, adanya kepatuhan hukum. Di bisnis modern, harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang terus berkembang. Artinya, tidak up to date dengan aturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, atau katakanlah salah menafsirkan aturan yang ada atau yang berlaku, bisa berakibat fatal bagi perusahaan dengan dicabutnya izin perusahaan yang ada, atau timbulnya permasalahan hukum bagi pihak perusahaan. Jadi, keberadaan advokat atau pengacara atau lawyer dapat membantu pihak perusahaan agar tetap up to date dengan adanya perubahan-perubahan hukum terbaru yang begitu cepat, yang tentu saja dapat mempengaruhi operasional bisnis dalam sebuah perusahaan, termasuk untuk membantu dan memahami serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hal ini dapat mengurangi adanya risiko pelanggaran yang dapat berdampak pada keberadaan perusahaan atau eksistensi dari perusahaan, bahkan reputasi termasuk keuangan atau finansial perusahaan. Lalu yang keempat,
untuk mencegah permasalahan hukum. Artinya, dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara atau lawyer, sebelum muncul masalah hukum, hal ini bisa memberikan keuntungan tambahan. Artinya, advokat atau pengacara atau lawyer dapat membantu untuk merancang kontrak bisnis atau perjanjian yang jelas dan tentu saja dapat melindungi perusahaan di setiap transaksi bisnis yang ada. Jadi, perusahaan dapat mencegah adanya potensi permasalahan hukum yang dapat timbul di masa yang akan datang. Lalu yang kelima, untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa dalam sebuah perusahaan. Artinya, advokat, pengacara, atau lawyer yang mempunyai pengalaman bisa menjadi aset berharga dalam sebuah proses negosiasi dan penyelesaian sengketa yang ada dalam perusahaan. Di sini, advokat, pengacara, atau lawyer dapat membantu perusahaan untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian bisnis yang fair atau adil. Dan tentu saja diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian finansial yang bisa timbul apabila misalnya permasalahan tersebut sudah masuk ke ranah hukum atau katakanlah misalnya gugatan di pengadilan atau adanya laporan polisi atau permasalahan hukum lainnya. Lalu yang keenam, adanya efisiensi biaya. Dengan menggunakan jasa hukum, advokat, pengacara atau lawyer sebagai retainer lawyer, maka perusahaan dapat menghindari biaya penggunaan jasa hukum yang lebih tinggi dalam sebuah proses hukum. Ibaratnya, biaya untuk mengobati sebuah penyakit yang sudah kronis tentu saja jauh lebih mahal dibandingkan kalau penyakit sejak awal sudah bisa dideteksi atau bahkan bisa dihindari dan tentu saja lebih gampang untuk disembuhkan. Jadi, dalam dunia bisnis, dengan berbagai permasalahan yang kompleks dan dinamis, penggunaan jasa seorang advokat atau pengacara atau lawyer tidak hanya berfungsi sebagai respon terhadap permasalahan yang ada, tapi sebagai langkah pencegahan atau tindakan preventif untuk melindungi perusahaan dari risiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Artinya, dengan melibatkan advokat, pengacara atau lawyer dapat menjadi sebuah investasi yang cerdas untuk dapat menjaga keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perusahaan untuk jangka panjang. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat Anda sekalian. Salam dari saya.